Hai teman-teman semua, jadi hari ini saya mau review terkait dengan aplikasi yang wajib dimiliki oleh semua investor ya, khususnya bagi teman-teman yang pemula. Jadi nama aplikasinya yaitu RTI Business ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum memiliki aplikasinya, teman-teman bisa download terlebih dahulu di Play Store, kemudian lakukan daftar atau login ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah punya aplikasinya. Jadi tampilan aplikasinya seperti ini, yaitu saya ulang sekali lagi nama aplikasinya yaitu RTI Business. Nah, di sini saya akan melakukan review terkait dengan menu-menu yang terdapat di aplikasi RTI Business secara detail agar teman-teman lebih paham cara untuk menggunakan dan mendukung teman-teman dalam melakukan pemilihan saham yang mau teman-teman beli atau mau teman-teman melakukan investasi. Nah, yang pertama di sini ada menu trade ya teman-teman, di menu trade. Nah, di menu trade ini berisi terkait dengan simulasi belajar jual beli saham ya yang disediakan oleh RTI Business. Namun di sini saya akan skip untuk penjelasannya. Kenapa? Karena di beberapa sekuritas yang teman-teman miliki sudah tersedia seperti itu. Nah, kemudian yang kedua di sebelahnya di sini ada menu market. Nah, di menu market itu yang pertama tentunya ada yang namanya indeks ya atau IHSG. Nah, di sini adalah indeks saham gabungan yang ada di Indonesia atau sering dikenal dengan singkatan dari IHSG ya teman-teman. Nah, di sini IHSG tersendiri untuk harga per hari ini yaitu sebesar 7.160,385 atau mengalami kenaikan sebesar 1,05% seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di sini juga disediakan terkait dengan grafik pergerakan harga dari IHSG itu sendiri. Nah, kemudian terkait dengan grafiknya ini teman-teman, jadi grafiknya ini bisa diatur untuk pergerakan per hari ya, kemudian per minggu ataupun per bulan, 3 bulan, bahkan 1 tahun dan seterusnya seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di bawahnya ya, di bawahnya itu ada yang terkait dengan ada open, high dan low. Jadi untuk open ini adalah nilai saham pada saat pembukaan market ya. Jadi nilai IHSG atau pada saat pembukaan market. Kemudian ada high di sebelah kanannya, ini adalah harga tertinggi pada saat hari ini dari IHSG itu sendiri. Kemudian low adalah harga terendahnya seperti itu teman-teman. Kemudian di bawahnya ada volume. Jadi volume ini merupakan jumlah lembar saham yang diperdagangkan per hari ini ya teman-teman. Kemudian di sini ada turnovernya. Turnover itu adalah total dari nilai transaksi yang terjadi. Kemudian frekuensi itu adalah banyaknya transaksi yang dilakukan seperti itu. Jadi dari volume itu adalah banyaknya lembar saham yang ditransaksikan atau diperdagangkan di sini untuk hari ini, yaitu totalnya untuk indeks atau IHSG itu sendiri yaitu 29,707 miliar. Kemudian dari turnovernya atau total nilai transaksinya itu sebesar 15 triliun ya teman-teman. Kemudian dari frekuensinya itu sebesar 1.509 sekian seperti itu. Nah, kemudian di sini ada yang namanya up, down dan unchanged. Jadi untuk up itu adalah jumlah total saham per hari ini atau hari ini yang mengalami kenaikan, jadi sebesar 323. Kemudian untuk down ini adalah jumlah saham yang mengalami penurunan di hari ini, yaitu sebesar 193. Kemudian untuk unchanged-nya ini adalah jumlah saham yang stagnan atau tidak berubah harganya pada saat perdagangan hari ini seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di bawahnya di sini itu ada yang namanya market cap. Jadi market cap itu adalah kapitalisasi saham atau total transaksi saham yang dirupiahkan seperti itu, yaitu dalam bentuk triliun ya di sini teman-teman. Jadi untuk hari ini transaksinya itu sangat besar sekali. Nah, kemudian di bawahnya itu ada yang namanya indeks diary teman-teman. Jadi teman-teman bisa scroll ke bawah ya. Untuk di bawahnya itu ada yang namanya indeks diary. Jadi indeks diary ini adalah terkait dengan pergerakan atau pergerakan harian terkait dengan dari IHSG itu sendiri. Jadi di mana yang berwarna hijau ya, yang berwarna hijau ini adalah pergerakan saham atau indeks IHSG per hari ini yang berwarna hijau itu artinya naik. Kemudian yang berwarna merah itu artinya mengalami penurunan. Kemudian yang abu-abu ya teman-teman. Jadi abu-abu itu berarti IHSG atau indeks itu sedang libur seperti itu.
Kemudian di bawahnya ada terkait dengan indeks performan. Jadi terkait dengan indeks performan ini adalah performan dari indeks itu sendiri dari waktu ke waktu ya, baik dari year to date, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun. Di sini contohnya dari year to date, yaitu dari per hari ini, yaitu dari per 11 Agustus, dari year to date yaitu dari 11 Agustus tahun lalu sampai 11 Agustus tahun ini atau per hari ini, yaitu mengalami kenaikan sebesar 8,8% seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya ada terkait dengan investor chart ya teman-teman, yang di sini ada yang namanya investor chart. Jadi untuk investor chart ini adalah data pembelian dan penjualan saham ya yang dilakukan oleh investor asing maupun investor lokal itu sendiri, di mana dalam data atau chart di sini itu ditampilkan terkait dengan volume transaksi, turnover, sama frekuensi seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa untuk investor asing itu untuk kali ini dari segi volume transaksi, dari segi turnover, dan dari segi frekuensinya, di mana untuk investor asing itu melakukan pembelian saham itu sebesar 3,6 miliar. Kemudian melakukan penjualan itu sebesar dengan 3,1 miliar ya teman-teman, terkait dengan volume transaksi atau jumlah lembar saham yang diperdagangkan. Nah, kemudian terkait dengan investor lokal kita itu di sini yaitu mengalami jumlah lembar saham yang diperdagangkan atau volumenya itu sebesar 26 miliar, dan jumlah lembar saham yang dijual itu juga sebesar 26 miliar seperti itu. Sama juga terkait dengan turnover sama frekuensinya teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian selain market itu di sebelahnya ada yang namanya indices ya teman-teman. Dari indices ini adalah informasi indeks saham di beberapa negara ya, baik dalam bentuk future, kemudian ada yang di Asia juga, kemudian ada yang di Eropa, kemudian ada juga yang di Amerika teman-teman, seperti itu. Nah, salah satu contohnya yaitu Dow Jones ya. Dow Jones ini adalah saham indeks saham Amerika. Kemudian di sini ada juga terkait dengan indeks saham Hang Seng ya atau Hong Kong, dan juga ada indeks saham di negara-negara besar lainnya, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di sebelah kanannya itu ada yang namanya watching list atau watchlist ya. Jadi di sini ada watchlist. Jadi di sini watchlist ini kegunaannya untuk memantau daftar-daftar saham atau untuk membuat daftar-daftar saham yang mau kita pantau pergerakannya setiap hari. Jadi kita bisa buat watchlist di masing-masing sektor sesuai dengan keinginan kita, agar kita mempermudahkan dalam untuk memantau atau mengawasi terkait dengan saham yang kita miliki, seperti itu. Nah, untuk cara penggunaannya di sini ada yang namanya watching list ya teman-teman ya di sini. Jadi kita tinggal pilih saja, kita klik, maka di sini akan muncul beberapa pilihan watching list. Kebetulan di sini saya sudah membuat watching listnya ya teman-teman. Di sini ada saya berbagi beberapa sektor terkait dengan banking, consumer good, konstruksi, properti, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara untuk membuat watching listnya? Untuk membuatnya teman-teman tinggal klik di tanda plus ya yang di atas. Misal saya contohkan, kita klik ya, kita klik. Nah, kemudian di sini akan muncul yang namanya create new watching list ya. Kita pilih create new watching list. Nah, kemudian teman-teman bisa buat watching list. Misal saya contohkan di sini adalah saya mau watching list terkait dengan saham-saham BUMN ya. Kita buat, kemudian kita pilih shift di pojok kanan atas. Nah, setelah kita shift, kita bisa tambahkan simbol saham atau kode saham BUMN, misalnya Antam ya, ANTM, Aneka Tambang Tbk. Saya klik, maka secara langsung saham Antam itu akan ditambahkan ke watching list BUMN, seperti itu. Nah, kemudian untuk menambahkan saham lain yang masuk ke kategori yang teman-teman buat, yaitu teman-teman bisa pilih menu pen ya atau menu pensil. Teman-teman bisa klik, kemudian teman-teman tinggal buat di sini nama saham, misalnya teman-teman bisa buat saham Telkom atau ya Telkom Indonesia. Maka teman-teman silakan klik, maka secara otomatis akan bertambah di daftar atau di watchlist dari BUMN yang teman-teman buat sebelumnya. Nah, kemudian untuk teman-teman ingin menghapusnya bagaimana? Teman-teman ingin menghapusnya, teman-teman tinggal klik ya menu yang dicentang. Misalnya saya ingin menghapus Telkom, maka saya klik Telkom, kemudian tinggal pilih move ya, tinggal di move.
maka watching list ini akan di move itu artinya dipindahkan. Kalau ingin menghapus maka teman-teman pilih kotak sampah, maka dia akan delete select symbol, jadi akan terhapus. Nah secara otomatis saham Telkom terhapus dari watchlist BUMN seperti itu. Nah kemudian bagaimana untuk menghapus, misalnya di sini teman-teman ingin menghapus dari watchlist yang teman-teman sudah buat. Jadi kita tinggal pilih watchlist yang di sini ya, kita tinggal klik, maka di sini ada beberapa watchlist yang sudah kita buat ya. Misalnya saya ingin menghapus yang saya tadi buat yaitu BUMN. Jadi saya tinggal klik. Nah setelah teman-teman klik, teman-teman bisa pilih lagi yang menu fan di sini ya. Kita tinggal pilih. Nah kemudian di sini ada yang namanya pilihan rename dan delete. Rename itu artinya mengubah nama watchlist yang kita buat. Kemudian untuk delete itu adalah menghapus nama watchlist yang kita buat. Nah seperti ini adalah nama watchlistnya adalah BUMN. Jadi karena saya ingin mendelete, maka saya akan pilih menu delete. Ketika teman-teman ingin mengganti namanya, maka teman-teman silakan pilih rename seperti itu. Jadi saya akan delete, maka setelah itu saya akan pilih menu delete. Secara otomatis maka watchlist yang BUMN tadi akan menghilang dari daftar watchlist yang kita bikin sebelumnya, seperti itu teman-teman. Jadi itu terkait dengan perubahan nama watchlist dan simbol saham yang kita masukkan ke dalam watchlist seperti itu. Nah kemudian di watchlist sendiri kita bisa custom juga teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa custom terkait dengan perubahan-perubahan ya. Yang di paling kanan ini kita bisa custom terkait dengan kodenya. Jadi teman-teman sesuai yang teman-teman inginkan urutan sahamnya. Dari kode itu adalah dari urutan alfabet. Yang bertanda merah itu artinya dari urutan alfabet yang mengalami penurunan. Kemudian dari yang warna hijau itu adalah alfabet yang mengalami kenaikan. Jadi diurutkan dari saham yang paling besar. Kemudian dari change atau dari change yang berwarna merah itu artinya perubahan yang mengalami perubahan penurunan yang paling besar. Kemudian change yang berwarna hijau itu artinya akan diurutkan berdasarkan perubahan harga saham yang mengalami kenaikan yang paling besar. Misalnya saya klik change ya yang berwarna hijau, maka di sini akan diurutkan dari saham yang mengalami kenaikan paling besar per hari ini. Itu akan diurutkan dari yang terbesar menuju yang terkecil. Kemudian ketika ingin mengganti, maka teman-teman bisa pilih lain, misalnya dalam bentuk persentase, maka di sini akan ditampilkan dalam bentuk persentase teman-teman ya. Ada yang 5%, 2%, 1% dan 0, sekian persen seperti itu. Jadi akan diurutkan dari persentase yang tertinggi. Kemudian bisa juga dari terkait dengan frekuensi, volume dan turnover dari yang terbesar, seperti itu teman-teman. Nah kemudian selain itu di samping kanannya juga ada yang namanya menu movers ya, menu mover. Nah di sini itu disediakan terkait dengan informasi aktivitas pergerakan saham berdasarkan waktu ya, baik dari per hari, 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun, dan bahkan sampai 5 tahun. Jadi di sini disediakan terkait dengan informasi aktivitas pergerakan dari saham. Untuk melihatnya kita bisa pilih yang di kiri ya. Di sini ada beberapa menu yang disediakan ya, teman-teman bisa klik ya. Di sini ada yang namanya gainers, losers, dan active turnover, volume, frekuensi, net forex buy, net forex sell. Nah terkait dengan gainer sendiri di sini adalah terkait dengan aktivitas saham-saham yang mengalami kenaikan. Kemudian terkait dengan loser adalah aktivitas saham-saham yang mengalami penurunan yang paling besar. Jadi diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Kemudian dari turnover sendiri itu terkait dengan total nilai transaksi yang terbesar. Kemudian volume adalah jumlah lembar saham yang diperdagangkan. Kemudian frekuensi itu adalah banyaknya transaksi yang terjadi. Kemudian net foreign buy dan net foreign sell itu adalah jumlah transaksi yang dilakukan oleh investor asing baik pembelian maupun penjualan, seperti itu. Misal saya contohkan yang gainers ya teman-teman, saya klik gains atau gainers, maka di sini akan ditampilkan terkait dengan saham yang mengalami kenaikan yang paling besar di hari ini, yaitu sebesar 25,51%, yaitu yang saham Kria atau Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk. Kemudian yang mengalami
penurunan yang paling besar, yaitu di sini ada saham Olive ya, yaitu minus 8,86%, yaitu Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk. Begitu juga yang lain ya teman-teman, terkait dengan turnovernya ada ITMG, kemudian terkait dengan volumenya itu ada Bumi ya yang mengalami volume yang sangat paling besar, kemudian ada net foreign buy atau yang dibeli oleh asing yang paling besar hari ini, yaitu ada saham BBCA atau Bank Sentral Asia Tbk dengan nilai transaksi yaitu sebesar 270 miliar ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Begitu juga dengan net foreign sale atau RG-nya seperti itu. Nah, kemudian yang di sebelahnya itu ada chart. Nah, di sini untuk chartnya teman-teman harus memiringkan handphonenya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah memiringkan terkait dengan chart. Jadi di sini di menu chart ini ada beberapa pilihan yang di atas di sini terkait dengan kode saham. Jadi teman-teman bisa mengganti kode saham yang teman-teman ingin analisa secara teknikal. Jadi di sini untuk chart ini fungsinya untuk mengetahui secara teknik atau teknikal pergerakan dari saham berdasarkan histori sebelumnya dan prediksi pergerakan harga yang akan datang. Kemudian di sini juga untuk daily-nya ini teman-teman bisa rubah dari harian, mingguan, bulanan dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada juga terkait dengan perubahan dari candlestick ya. Jadi bisa dirubah, tinggal diklik saja. Tinggal diklik, maka di sini teman-teman bisa mudah dalam bentuk bar, candle, halo candle, line, area dan baseline. Kemudian di sini ada indikator ya, beberapa indikator yang sudah disediakan untuk teman-teman melakukan analisa seperti itu, dan beberapa menu-menu yang sudah disediakan di sini juga untuk membantu dalam melakukan analisa secara teknikal berdasarkan chart yang disediakan seperti itu teman-teman. Nah, kemudian yang di kanan itu ada currency. Terkait dengan currency ya teman-teman, di sini untuk currency sendiri itu adalah info nilai transaksi tukar rupiah terhadap mata uang negara-negara besar lainnya ya, seperti Amerika, kemudian ada Australia juga di sini, kemudian ada Jepang, Singapura dan nilai tukar rupiah negara-negara besar lainnya seperti itu. Nah, kemudian di sampingnya di sini itu ada yang namanya metal ya. Jadi atau yang V metal di sini adalah informasi terkait dengan harga komoditas yang sedang terjadi di hari ini, yaitu terkait dengan emas. Kemudian ada yang namanya terkait dengan emas ya, terkait dengan silver, gold, platinum dan komoditas-komoditas lainnya seperti itu. Nah, kemudian di sampingnya ini ada yang namanya news ya teman-teman. Jadi news ini adalah terkait dengan berita-berita atau informasi yang berkaitan dengan pergerakan atau informasi-informasi yang terjadi saat ini, yang sedang terjadi ya, terkait dengan Bursa Efek Indonesia, terkait dengan OJK, terkait dengan BI, kemudian KPK, DPR, Departemen Keuangan, yang tentunya dapat memberikan sentimen-sentimen terkait dengan pergerakan harga atau volatilitas pergerakan Bursa Efek Indonesia. Jadi di news ini teman-teman bisa mencari informasi lebih awal untuk mengetahui sentimen-sentimen yang terjadi, baik sentimen positif maupun sentimen negatif yang dapat teman-teman gunakan acuan dalam melakukan pembelian saham yang teman-teman inginkan seperti itu. Nah, kemudian di paling kanan itu ada kalender, itu dari bagian terakhir dari menu utama ya yang ada di aplikasi RTI Bisnis. Jadi di kalender ini adalah terdapat informasi event yang dilakukan oleh perusahaan dalam waktu dekat atau dalam waktu-waktu tertentu ya. Bisa kita tinggal klik saja di sini ya. Kita tinggal klik yang ini. Maka di sini akan muncul terkait dengan beberapa informasi yang diberikan terkait dengan dividen, bonus, reg issue, waran, stock split, reverse stock, tender offer, RWPS, bahkan IPO dari perusahaan yang ingin melakukan IPO ke Bursa Efek Indonesia seperti itu. Nah, ini terkait dengan menu utama yang ada di RTI Bisnis. Nah, terkait dengan menganalisa saham-saham yang memang memiliki laporan keuangan yang bagus serta fundamental, maka teman-teman bisa memilih terkait dengan saham yang ingin teman-teman lakukan pengkajian lebih detail di RTI Bisnis. Jadi teman-teman bisa memilih menu search ya atau pencarian
yang di sini teman-teman bisa klik, maka nanti teman-teman bisa mencari saham yang teman-teman inginkan. Misal saya klik di sini, saya mau melihat saham BBCA misal, maka tinggal klik. Nah, di sini juga ada beberapa menu yang muncul ya. Setelah kita pilih saham BBCA, maka akan muncul terkait dengan beberapa menu yang teman-teman bisa gunakan untuk menganalisa sahamnya. Yang pertama itu terkait dengan overview. Nah, terkait dengan overview di sini itu adalah grafiknya hampir sama dengan IHSG ya, atau indeks Indonesia tadi. Itu di sini ada beberapa yang terkait dengan Bank Sentral Asia-nya, terkait dengan pergerakan harganya dan lain-lainnya, itu hampir sama dengan yang disediakan di IHSG yang bagian awal tadi. Cuman di sini ada yang namanya previous close, itu adalah harga penutupan di hari yang kemarin, dan harga open itu adalah harga buka per hari ini. Untuk day rank itu adalah rank dari pergerakan itu dari harga 7.825 hingga 7.950. Kemudian ada volume, turnover, frekuensi, average price ini adalah harga rata-rata per hari ini, yaitu 7.908. Kemudian ada fair earning ratio itu 27 ya. Kemudian ada market cap, total nilai transaksi dari saham BBCA. Jadi ketika dirupiahkan, ketika ingin memiliki saham BBCA harus memiliki uang sebesar 980 triliun ketika ingin membeli keseluruhan dari saham BBCA tersebut, seperti itu. Kemudian di bawahnya di sini ada terkait dengan market depth ya. Untuk market depth di sini yaitu terkait dengan bid dan ask ya. Kalau di sekuritas, kalau ask itu namanya over ya, bid dan over. Jadi di sini dapat dilihat terkait dengan dalam bentuk chart maupun dalam bentuk tabel, seperti itu. Misalnya ketika kita pilih dalam bentuk tabel, maka akan tampil tampilan seperti ini, ada bid dan ask. Nah, di sini adalah terkait dengan bid, itu terkait dengan harga yang diinginkan oleh pembeli, yaitu sebesar 7.925. Kemudian harga yang dijual itu paling murah, yaitu 7.950. Kemudian ada B-vol, itu adalah bid volume. Ada A-vol, itu adalah ask volume. Jadi di harga jadi lebih jelasnya, di harga 7.925 itu ada sebesar 43 lot saham yang ingin dibeli. Kemudian di harga 7.950 itu ada sebanyak 94.130 lot saham yang ingin dijual oleh pihak ask atau over ya, seperti itu secara jelasnya teman-teman terkait dengan penjelasan. Nah, kemudian yang di kanan selain overview, di sini ada analitik ya teman-teman. Nah, jadi di analitik ini ada juga yang namanya terkait dengan price diary, itu hampir sama seperti yang di awal. Kemudian yaitu ada price performance, itu juga sama terkait dengan performance pergerakan harganya dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Kemudian yang di bawahnya di sini ada yang namanya long high rank, juga sama. Investor chart juga sama ya teman-teman, dari investor asing dan investor lokal itu juga sama. Kemudian di sini ada yang namanya top buy dan sell juga. Nah, di sini itu adalah diagram penjualan terkait dengan oleh broker atau sekuritas ya, baik dalam melakukan pembelian ataupun penjualan saham, seperti itu. Jadi di sini ada top buyer-nya, sekuritas apa yang melakukan pembelian dan penjualan yang lumayan besar dengan kode-kode yang tersedia di bawah diagram teman-teman, seperti itu. Kemudian di sebelah kanan itu ada finansial. Nah, di finansial ini itu terkait ada beberapa hal yang disediakan, yaitu terkait dengan income statement, ada balance sheet, kemudian ada di sini ada balance sheet, kemudian ada cash flow ya teman-teman. Jadi terkait dengan income statement itu adalah laporan laba rugi dari perusahaan, kemudian ada balance sheet itu adalah neraca. Nah, kemudian di sini ada juga yang beberapa hal terkait dengan earnings, cash flow,
profitability dan growth. Di finansial ini baik income statement, balance sheet dan cash flow ini sangat berguna untuk teman-teman untuk melihat kondisi keuangan dari perusahaan yang teman-teman sahamnya ingin beli seperti itu. Nah, kemudian di sini di samping kanan di sini juga ada news. Jadi ini khusus terkait dengan saham BBCA. Di sini juga disediakan terkait dengan news-news yang atau isu-isu yang berkaitan dengan saham BBCA seperti itu. Jadi untuk mempermudah untuk mengetahui sentimen-sentimen yang terjadi. Nah, kemudian di sebelah kanannya itu ada Cia News. Ini laporan terkait dengan secara langsung ya, laporan pihak internal dari perusahaan atau dari saham BBCA. Kemudian ada profil. Nah, dari profil ini sendiri itulah data lengkap dari perusahaan ya, yang berkaitan dengan histori dari listingnya ke bursa, kemudian terkait dengan shareholder komposisinya atau komposisi yang memegang atau pemegang sahamnya dari saham BBCA itu sendiri, kemudian terkait dengan jajaran-jajaran kepemilikan dan komisaris serta direksi dari saham BBCA itu sendiri. Kemudian di sebelah kanannya ada case statistik. Jadi case statistik ini adalah data statistik laporan perusahaan ya. Itu baik ada terkait dengan earning per share, kemudian ada most recent quarternya ini per tanggal 30 Juni 2022, kemudian ada fundamental dan earningnya, kemudian ada juga terkait dengan valuation, kemudian profitability, kemudian ada liquidity juga. Jadi di sini teman-teman bisa melihat terkait dengan kualitas atau laporan saham baik secara fundamentalnya di sini ya teman-teman. Ya, secara fundamental di sini teman-teman juga bisa melihat terkait dengan sales atau penjualan, kemudian terkait dengan kekayaan atau aset yang dimiliki, kemudian atau hutang dari perusahaan atau liability, kemudian ada modal atau equity yang dimiliki dari perusahaan seperti itu. Kemudian terkait dengan cash flow atau profit ya dari operasi, kemudian profit bersih atau net profit yang didapatkan seperti itu. Jadi di sini teman-teman bisa melihat terkait dengan secara fundamental dari laporan keuangan. Kemudian di sini juga teman-teman terkait dengan melihat terkait dengan dari harga saham terkait dengan earningnya, yaitu bisa teman-teman bisa lihat book value per share-nya, bisa melihat bahwa harga saham itu sedang mengalami kenaikan atau penurunan, dan kemudian harga saham itu masih murah, masih under value, ataupun sudah harganya tidak wajar, ataupun harga itu sudah kemahalan ya. Itu teman-teman bisa lihat di price book value ratio-nya atau VWR-nya ya teman-teman. Untuk BBCA sendiri itu sudah 4,83 kali dari harga wajar atau price to book value dari saham BBCA itu sendiri. Nah, kemudian di sebelah kanan itu yang terakhir itu ada yang namanya corporate action. Nah, untuk corporate action ini sendiri, jadi teman-teman bisa melihat terkait dengan aktivitas yang atau aksi atau tindakan yang akan dilakukan oleh perusahaan ke depan. Jadi teman-teman silakan klik. Nah, di sini akan ditampilkan terkait dengan dividen, stock split serta RUVS yang akan ditayangkan atau akan ditampilkan oleh perusahaan. Misalnya di sini yaitu dividen. Nah, di sini dari BBCA sendiri itu untuk dividen itu dari tahun ke tahun itu terlihat ya, dari tahun 2019, 2020, 2021 hingga 2022 dia kapan akan lakukan dividen, kapan akan diberikan, kapan dilakukan pencatatan, serta kapan akan diberikan atau masuk ke sekuritas atau payment debt, serta harga dividen atau jumlah dividen per lembar yang akan diberikan oleh saham BBCA seperti itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman terkait dengan aplikasi dari RTI Business. Jadi demikian terkait dengan sharing terkait dari aplikasi RTI Business yang dapat saya berikan untuk hari ini, di mana aplikasi ini merupakan aplikasi yang wajib dimiliki oleh investor saham dan sangat memudahkan dalam menganalisa saham yang teman-teman ingin beli atau teman-teman ingin investasikan, baik dari segi laporan keuangan, secara fundamentalnya, secara teknikalnya, kemudian secara news atau sentimen-sentimen yang terjadi di bursa
Bursa Efek Indonesia seperti itu. Jadi aplikasi ini sangat disarankan dan sangat direkomendasikan untuk teman-teman pemula agar memahami dan mempelajari secara detail agar lebih paham dan lebih yakin dalam memilih saham yang mau diinvestasikan. Jadi sekian untuk sharing hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman semua. Salam investasi.